seorang CEO muda dan kaya raya ini tiba-tiba ingin meninggalkan segala kemewahan yang dia miliki dan memilih hidup di desa. Apa yang sebenarnya dia rencanakan? Simak cerita lengkapnya berikut ini. Di balik langit Jakarta yang dipenuhi gemerlap cahaya malam, terdapat sebuah kantor megah yang berdiri menjulang. Tempat di mana Arga Wiratama duduk di singgasananya sebagai CEO termuda dan terkaya di Indonesia. Dengan wajah tampan berkarisma, dia sering disangka artis Korea. Arga bukan sekadar bos. Dia adalah legenda dunia bisnis yang memimpin perusahaan multinasional di usia 30 tahun. Setiap langkahnya dipuja, setiap kata-katanya ditunggu, dan setiap keputusannya mengguncang pasar saham. Tapi siapa sangka, di balik senyuman tipis dan jas mewah berlabel internasional, hatinya sebenarnya kosong, sepi. Hidupnya dikelilingi oleh pesta, wanita glamor dan sanjungan tanpa akhir, namun semuanya terasa palsu. Ia tahu, terlalu banyak tangan yang ingin menggenggamnya bukan karena cinta, tapi karena nama belakangnya yang melekat pada kekayaan dan kekuasaan. Di sudut hatinya yang terdalam, Arga menangis. Bukan karena kehilangan apapun, tapi karena belum menemukan satu hal paling sederhana namun paling berharga. Cinta yang tulus, yang tidak peduli siapa dia tanpa semua itu. Dan malam itu, saat ia berdiri memandangi kota dari balik jendela lantai 45 kantornya, ia membuat keputusan yang mengubah segalanya. Ia akan meninggalkan semua, menyamar menjadi pria biasa, dan mencari cinta sejati di tempat yang paling tidak terduga. Sebuah desa kecil, jauh dari keramaian, jauh dari kepalsuan. Hari-hari setelah keputusan itu terasa berbeda bagi Arga. Ia mulai memperhatikan dunia sekelilingnya bukan sebagai seorang CEO, tapi sebagai seorang manusia biasa yang haus akan kejujuran. Ia menatap cermin di kamarnya, memandangi pantulan wajah yang selama ini dielu-elukan media. Wajah itu begitu sempurna, kata orang. Tapi entah mengapa, ia merasa asing pada dirinya sendiri. Maka tanpa memberitahu siapapun, Arga mulai mempersiapkan kepergiannya diam-diam. Ia tinggalkan jas mewahnya, mengganti jam tangan mahalnya dengan arloji murahan, dan menyusun identitas baru. Arga pria sederhana dari kota, pengangguran yang datang untuk mencari pekerjaan di desa. Sore itu, dengan hanya membawa satu ransel kecil, Arga melangkah keluar dari apartemen mewahnya. Mobil-mobil mahal yang biasa mengantarnya kini tak ada. Ia menumpang bus ekonomi, duduk di kursi yang berderit dan penuh debu, membiarkan peluh membasahi tubuhnya. Setiap guncangan di jalan terasa seperti tamparan kecil yang mengingatkannya. Inilah dunia nyata. Dunia yang tak mengenal status, tak peduli siapa dia. Ia hanya seorang asing yang akan tiba di sebuah desa asing dengan harapan yang sederhana, menemukan hati yang mencintainya bukan karena siapa dia, tapi karena apa yang ada dalam dirinya. Dan ketika matahari mulai tenggelam di balik pegunungan, Arga turun dari bus itu. Debu menyambut langkah kakinya dan suara jangkrik mengiringinya. Di hadapannya terbentang dunia baru, desa kecil yang tenang, jujur, dan jauh dari segala kemewahan yang selama ini membelenggunya. Tanpa ia sadari, perjalanan hidupnya yang baru saja dimulai. Langkah pertama Arga di desa itu bukanlah disambut dengan senyuman, melainkan dengan tatapan curiga dan bisik-bisik tajam. Pakaiannya yang terlalu bersih untuk ukuran warga desa membuatnya tampak janggal. Tatapan para lelaki memicing, sementara para ibu-ibu memandang dengan sikap waspada, seolah ia datang membawa niat tersembunyi. Ia menyapa ramah, namun hanya dijawab dengan anggukan singkat atau bahkan diabaikan begitu saja. Hari-hari pertamanya di desa adalah ujian kesabaran. Saat mencoba menawarkan bantuan di kebun, ia dianggap hanya mengganggu. Orang kota nggak biasa kerja kotor, kata seorang bapak tua sambil tertawa sinis. Bahkan ketika ia hanya duduk di warung sambil minum kopi, beberapa pemuda desa terang-terangan mencemoohnya. Pengangguran ganteng nggak bikin perut kenyang. Hatinya perih, tapi Arga memilih diam. Ia sadar, dunia baru ini menuntutnya untuk melepaskan ego. Di tengah malam sunyi, Arga sering duduk sendiri di bilik kecil rumah sewa sederhananya, merenung sambil menatap langit.
Tidak ada AC, tidak ada pelayan pribadi. Hanya suara jangkrik dan angin malam yang menemaninya. Tapi di balik semua ketidaknyamanan itu, ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, kehidupan yang nyata, yang mentah, yang tidak dibungkus kepura-puraan. Setiap hinaan yang ia terima, setiap tatapan sinis yang menelanjangi jiwanya, justru menajamkan tekadnya. Ia tak akan menyerah, bukan demi harga dirinya, tapi demi cinta yang ia yakini pasti ada di antara kesederhanaan ini. Ia tahu untuk menemukan sesuatu yang murni, ia harus berani melewati segala lapisan luka. Dan Arga terus berjalan, meski dunia baru ini belum menyambutnya dengan tangan terbuka. Ya percaya, di balik setiap tantangan, Tuhan tengah mempersiapkan pertemuan yang akan mengubah segalanya. Pagi itu, matahari baru saja menyentuh pucuk-pucuk pohon. Embun masih menggantung di ujung daun, dan suara ayam bersahutan menjadi latar yang sempurna untuk hari yang tak akan pernah Arga lupakan. Ia berjalan menyusuri jalan tanah yang lembab setelah hujan semalam, mencari pekerjaan atau sekadar tempat untuk membantu. Tapi langkahnya terhenti, tepat di depan sebuah rumah sederhana yang dikelilingi taman bunga warna-warni. Di sanalah ia melihatnya gadis itu, Sekar Ayuningtyas. Nama yang belum ia tahu, tapi kehadirannya langsung menggetarkan dada Arga. Gadis itu mengenakan kebaya putih bersih dan kain batik yang sederhana namun anggun. Rambut hitam panjangnya dikepang rapi, dan wajahnya teduh, penuh kelembutan. Ia tengah menyiram bunga dengan senyum kecil di wajahnya, seolah sedang bercakap-cakap dengan mawar, dan melati yang ia rawat dengan sepenuh hati. Arga terpaku, bukan karena kecantikannya semata, tapi karena ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan, auranya. Gadis ini berbeda. Ia tidak melihat Arga dengan tatapan menilai atau curiga seperti yang lainnya. Justru saat mata mereka bertemu, Sekar tersenyum, tulus tanpa prasangka. "Mas, cari siapa?" Tanyanya lembut. Suaranya seperti musik pagi yang meresap ke dalam jiwa. Saya cuman lewat," jawab Arga gugup. Tidak menyangka akan disapa sehangat itu. Mereka berbincang sebentar di depan pagar. Sekar tidak bertanya tentang pekerjaan, asal-usul atau status Arga. Ia hanya mengajaknya minum air kelapa muda sambil duduk di bangku bambu di bawah pohon. Dan untuk pertama kalinya sejak meninggalkan kota, Arga merasa dihargai. Bukan karena siapa dirinya, tapi karena kehadirannya sebagai manusia. Sejak hari itu, bunga tak hanya tumbuh di taman Sekar, tapi juga di hati Arga. Bunga harapan, bunga ketulusan. Bunga yang diam-diam mulai mekar tanpa ia sadari. Hari demi hari berlalu, dan setiap pagi Arga selalu menemukan alasan untuk melewati rumah bunga itu. Bukan hanya karena warna-warni bunganya yang indah, tapi karena seseorang yang jauh lebih indah sedang tinggal di dalamnya. Sekar, gadis desa dengan mata bening dan senyum yang selalu hadir tanpa dibuat-buat, perlahan menjadi cahaya dalam hari-hari Arga yang penuh debu dan ujian. Mereka sering duduk berdua di bawah pohon mangga, berbagi cerita sederhana tentang masa kecil Sekar yang penuh tawa di sawah, tentang mimpinya menjadi guru, dan tentang pandangannya soal hidup yang jujur dan penuh syukur. Arga mendengarkan dengan penuh perhatian, tak pernah menyela. Baginya, suara Sekar adalah pelipur lara, dan setiap kisahnya adalah pelajaran tentang dunia yang selama ini tak pernah ia kenal. Arga mulai membantu Sekar dan ibunya di kebun, menyiram bunga, memanen sayur, bahkan belajar menumbuk padi. Tangannya yang dulu hanya menandatangani kontrak bernilai miliaran, kini belajar menyentuh tanah dengan hormat. Sekar tak pernah memandang rendah, meski jelas ia tahu Arga canggung bekerja kasar. Sebaliknya, ia tertawa kecil, membimbing, dan sesekali menggoda. "Mas Arga tuh lucu, ngangkat cangkul aja kayak lagi pegang laptop," katanya sambil tersenyum geli. Arga hanya tertawa, dan dalam hatinya ia sadar bahwa tawa gadis ini jauh lebih mahal dari semua saham yang pernah ia miliki. Tanpa disadari, sesuatu tumbuh di antara mereka. Bukan sekadar rasa suka, tapi sebuah ikatan yang tak memerlukan janji manis atau status mulia. Sekar memperlakukannya seperti orang biasa, dan justru itulah yang membuat Arga merasa istimewa. Setiap tatapan Sekar adalah pelipur, setiap sentuhannya seperti doa. Dan Arga, yang dulu merasa sepi di tengah sorotan kamera dan dunia,
Kini merasa utuh hanya dengan kehadiran gadis desa yang sederhana ini. Waktu di desa mengalir perlahan, tapi di dalam hati Arga, segalanya terasa cepat, terlalu cepat bahkan. Perasaannya pada Sekar tumbuh, bukan seperti bunga yang dipaksa mekar, tapi seperti embun pagi yang jatuh alami di kelopaknya, tanpa sadar, tanpa perlu alasan. Ia mulai menunggu pagi hanya untuk melihat Sekar keluar rumah, menyiram bunga, mengucapkan salam hangat, atau sekadar tersenyum sambil membawa nampan sarapan untuk ibunya. Hati Arga bergetar setiap kali. Sekar menyentuh lengannya saat mengajarinya menanam cabai, atau saat jari-jarinya tak sengaja bersentuhan saat mereka memetik tomat bersama. Tapi yang paling membuatnya jatuh bukan kecantikan Sekar, melainkan sikapnya yang penuh kasih. Sekar merawat ibunya dengan sabar, menolong tetangga tanpa pamrih, bahkan berbagi makanan dengan anak yatim di ujung desa tanpa ingin dilihat siapapun. Dalam diam, Arga sering menatapnya dari jauh. Ia tahu ini bukan sekadar kagum. Ini cinta. Cinta yang bersih, yang tak dibungkus niat tersembunyi. Cinta yang tidak tumbuh karena kekayaan, status, atau ketenaran. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Arga mencintai tanpa takut ditinggalkan saat hartanya hilang, karena Sekar mencintainya tanpa tahu siapa dirinya sebenarnya. Namun di tengah rasa bahagia itu, tumbuh pula satu rasa yang membuatnya gelisah setiap malam, takut. Takut kehilangan Sekar ketika nanti kebenaran terungkap. Takut dianggap pembohong. Takut cinta yang ia bangun di atas penyamaran akan runtuh seperti rumah pasir. Tapi satu hal yang ia tahu pasti, setiap detik bersama Sekar adalah anugerah, dan ia rela menjalaninya meski bayang-bayang kehilangan selalu mengikuti. Dan di malam ketika angin desa berhembus pelan, Arga menatap langit dan berdoa, bukan untuk kekayaan atau kejayaan, tapi untuk satu hal, agar cintanya ini dijaga, dan Sekar diberi hati yang cukup besar untuk memaafkan saat ia tahu kebenaran nanti. Ketika cinta mulai bersemi, ujian pun perlahan datang, dan kali ini lewat sosok Bayu. Bayu adalah pemuda lokal, anak kepala dusun yang sejak lama menaruh hati pada Sekar. Ia merasa memiliki hak atas cinta Sekar, bukan karena pernah menyatakannya, tapi karena ia percaya bahwa tak ada pria lain yang lebih pantas. Maka kehadiran Arga yang misterius, tampan, dan tiba-tiba dekat dengan gadis pujaannya menjadi ancaman yang tak bisa ia terima begitu saja. Bayu mulai mengamati Arga. Gerak-geriknya, tatapan matanya, cara bicaranya. Dan di balik semua kesederhanaan Arga, Bayu merasa ada yang janggal. Pria pengangguran mana yang bisa beli sepatu merek mahal meski sudah dekil? Mana mungkin orang biasa punya cara bicara seperti orang penting? Pikir Bayu curiga. Ia mulai menyebar fitnah, pelan-pelan, seperti racun yang menetes ke air jernih. Di warung kopi, ia berbisik pada warga. Hati-hati sama si Arga itu. Jangan-jangan penipu. Di ladang, ia menuduh Arga sebagai orang kota yang lari dari masalah hukum. Bahkan ia menyebarkan gosip bahwa Arga hanya mendekati Sekar karena ingin mengambil alih tanah keluarganya. Desa yang tadinya mulai menerima Arga kembali berubah dingin. Tatapan sinis kembali muncul. Orang-orang mulai menjauh diam-diam, dan beberapa bahkan terang-terangan menolak bantuannya. Arga hanya bisa menahan luka di dada, mencoba tetap tersenyum, meski dalam hatinya bergemuruh. Ia tahu fitnah itu kejam dan kali ini, ia tak bisa melawannya tanpa membuka jati dirinya yang sebenarnya. Sekar pun mulai dilanda kebingungan. Ia percaya pada Arga, namun tekanan dari warga, desakan dari keluarganya, dan keraguan yang ditanamkan Bayu mulai menggerogoti keyakinannya. Arga, siapa kamu sebenarnya? Pertanyaan itu akhirnya terucap lirih, pelan, tapi menghantam hati Arga seperti petir di siang bolong. Arga terdiam, ingin menjawab, tapi belum siap. Ia hanya menatap mata Sekar yang mulai basah, dan dalam diamnya, ia tahu waktunya untuk sembunyi telah hampir habis. Fitnah menyebar seperti api di musim kemarau, dan Arga yang tak pernah berniat mencelakai siapapun terbakar dalam api itu. Benar-benar saat memilih lari. Ia tetap tinggal menahan luka di dada, bukan karena tak mampu pergi, tapi karena satu hal. Sekar.
Cintanya pada gadis itu terlalu tulus untuk ditinggalkan begitu saja. Dan ia tahu satu-satunya cara untuk membungkam kebencian adalah dengan tindakan nyata. Hari itu datang saat desa diterpa masalah besar. Sebuah perusahaan luar hendak membeli lahan pertanian warga untuk dijadikan tambang batu kapur. Iming-iming uang besar membuat beberapa warga tergoda, termasuk kepala dusun Ayah Bayu sendiri. Namun Arga, yang diam-diam telah membaca proposal dan menganalisis rencana perusahaan itu, tahu bahwa proyek ini akan merusak ekosistem desa dan menggusur banyak rumah, termasuk rumah Sekar dan ibunya. Di tengah musyawarah desa yang tegang, Arga berdiri. Ia tak lagi peduli pada tatapan curiga atau cibiran. Ia jelaskan dengan tenang namun tegas, menggunakan pengetahuannya yang dalam tentang investasi dan lingkungan. Ia bahkan menunjukkan data kerusakan dari proyek serupa di daerah lain yang pernah ia tangani di masa lalu sebagai CEO. Warga mulai terdiam. Cara bicaranya berbeda. Matanya tajam tapi jujur. Kata-katanya bukan sekadar wacana, tapi penuh bukti dan keyakinan. Dan untuk pertama kalinya, mereka melihat sesuatu yang sebelumnya tersembunyi di balik kesederhanaannya. Kebijaksanaan. Ketika kepala dusun bersikeras tetap menerima tawaran perusahaan tambang, Arga maju selangkah. Ia menghubungi jaringan lamanya, diam-diam. Dalam waktu 2 hari, ia menghadirkan investor baru yang bersedia mendanai pengembangan pertanian organik desa itu tanpa merusak alam, tanpa menggusur rumah siapapun. Ia tidak menyebut namanya dalam kontrak. Semua ia lakukan tanpa pamrih, tanpa embel-embel. Kabar itu menyebar. Warga terkejut. Dan perlahan, rasa curiga berubah menjadi hormat. Bayu hanya bisa terdiam, menyadari bahwa lelaki yang ia hina, yang ia fitnah, ternyata jauh lebih mulia dari yang ia duga. Dan Sekar, saat melihat Arga bekerja begitu keras demi menyelamatkan desanya, tanpa menyebut siapa dirinya, tanpa menuntut pengakuan ia tahu. Lelaki itu bukan sekadar pria kota biasa, tapi pria yang memiliki hati luar biasa. Mata mereka bertemu, Sekar tak butuh penjelasan panjang. Ia tahu bahwa cinta itu nyata. Desa itu kembali tenang, namun suasana hati Sekar justru semakin bergolak. Ada sesuatu dalam diri Arga yang masih menjadi tanda tanya. Bukan karena ia meragukan ketulusan lelaki itu, justru sebaliknya. Terlalu banyak kebaikan yang tak masuk akal jika dilakukan oleh pria sederhana yang katanya pengangguran dari kota. Dan teka-teki itu akhirnya terjawab bukan dari mulut Arga, tapi dari langit yang menjatuhkan rahasia pada waktu yang tak terduga. Suatu pagi, mobil-mobil hitam mewah memasuki jalan desa yang sempit dan berdebu. Warga yang melihat pun keluar rumah dengan heran, berbisik-bisik. Dari dalam mobil, turun beberapa pria bersetelan jas. Mereka mencari satu nama, Tuan Arga Wiratama. Arga yang sedang membantu memperbaiki pagar, musyola hanya bisa terdiam saat ajudannya mendekat dengan panik dan berkata, "Maaf Pak, kami sudah mencarinya selama berminggu-minggu. Anda dibutuhkan di kantor pusat." Saham perusahaan mulai goyah karena keberadaan Anda yang menghilang. Suasana seketika hening. Sekar yang ikut menyaksikan hanya bisa mematung. Warga menoleh satu sama lain tak percaya. Arga Wiratama. Nama itu tak asing. Mereka pernah mendengarnya di televisi. Di koran sebagai CEO termuda dan terkaya di Indonesia, pemilik perusahaan multinasional yang menjadi inspirasi banyak orang. Arga menunduk, perlahan berdiri. Ia tahu saat ini akan datang, dan ia tahu ia harus menghadapinya dengan jujur. "Saya tak bermaksud menipu kalian." Suaranya berat. "Saya hanya ingin tahu, apakah masih ada cinta yang tidak memandang jabatan dan kekayaan? Saya datang ke sini bukan sebagai Arga Wiratama, tapi sebagai manusia biasa yang ingin merasakan hidup yang nyata. Dan di desa ini, saya menemukannya. Namun tidak semua orang langsung menerima. Sebagian warga merasa dibohongi. Kenapa tidak dari awal bilang? Kami mengira kamu sama seperti kami." Bayu menatapnya tajam, diam dalam rasa kalah dan malu yang bercampur. Tapi satu tatapan yang paling menyesakkan dada Arga adalah tatapan Sekar. Ia tak menangis,
Ia hanya menatap dengan mata berkaca-kaca, penuh luka yang belum menemukan kata. "Kenapa kau tak bilang dari awal, Arga?" bisiknya. Arga mendekat, menatap matanya dalam-dalam. "Karena aku takut, jika kau tahu siapa aku, kau akan melihatku seperti semua orang lainnya. Bukan sebagai pria yang mencintaimu, tapi sebagai kekayaan yang menaklukkanmu." Sekar menunduk, hatinya remuk oleh kebingungan. Ia mencintai Arga, tapi rasa dikhianati itu menusuk terlalu dalam. Tak ada kata-kata selanjutnya hari itu. Hanya diam yang menggantung seperti hujan yang tertahan di langit, menunggu kapan akan jatuh. Dan Arga, ia tahu saat itu bukan waktunya untuk memaksa. Ia hanya bisa meninggalkan satu hal di tangan Sekar sebelum pergi. Sepucuk surat dan satu kalimat lirih sebelum berjalan menjauh. "Aku tak ingin kau memilihku karena siapa aku. Tapi jika suatu hari kau tahu isi hatiku, dan kau masih ingin bersamaku, Mogena kona kembali." Waktu berlalu, dan dalam diam Sekar menyulam ulang hatinya yang sempat koyak. Hari-hari tanpa Arga terasa sunyi, seolah langit tak lagi memiliki warna. Ia membaca surat yang ditinggalkan lelaki itu berkali-kali. Surat yang ditulis dengan hati, bukan dengan kekuasaan. Isinya bukan janji kekayaan, tapi kerinduan yang jujur dan dalam. Di dalamnya Arga menuliskan, "Jika kau ingin tahu siapa aku, lihatlah bukan dari harta yang kumiliki, tapi dari cara aku mencintaimu dalam diam, dalam takut tapi selalu dalam ketulusan." Sekar mulai mengerti bahwa cinta memang tidak butuh gelar untuk tumbuh dan juga tidak perlu gelar untuk dimaafkan. Hatinya mulai luluh, bukan karena status Arga sebagai CEO, tapi karena pengorbanan dan keberaniannya untuk mencintai dengan cara yang paling manusiawi, menyamar, jatuh, dihina, tapi tetap bertahan. Dan pada suatu pagi yang tenang, ketika angin membawa aroma bunga kenanga yang baru mekar, sebuah mobil sederhana berhenti di depan rumah Sekar. Bukan rombongan pengawal, bukan kemewahan yang mencolok. Hanya satu lelaki, berdiri dengan kemeja putih bersih, celana kain coklat muda, dan senyuman yang tak pernah berubah sejak hari pertama ia datang ke desa. "Arga." Sekar keluar dari rumah, menatapnya. Tak ada kata, hanya air mata yang jatuh perlahan. Arga mendekat lalu berlutut, bukan dengan cincin mewah, tapi dengan hati yang telah hancur dan disatukan kembali hanya untuk satu tujuan, meminta kesempatan kedua. "Aku tak punya apa-apa untuk ditawarkan hari ini, selain diriku yang mencintaimu dengan cara yang paling sederhana." Sekar tersenyum, mengusap air matanya. "Aku tidak mencintaimu karena siapa kamu, Arga, tapi karena bagaimana kau mencintaiku." Dan hari itu, di desa yang dulunya menjadi saksi perjuangan cinta yang sunyi, digelarlah pernikahan yang paling hangat. Tak ada istana, tak ada pesta megah, tapi penuh tawa, pelukan, dan air mata bahagia. Warga desa berkumpul, membawa makanan tradisional, menabuh rebana, dan menari di bawah cahaya lentera yang digantung dari pohon ke pohon. Sekar dan Arga menikah, bukan hanya sebagai sepasang kekasih, tapi sebagai dua jiwa yang memilih untuk saling mengenal tanpa topeng, mencintai tanpa pamrih, dan hidup bersama dalam cinta yang telah diuji oleh dunia. Dan di akhir kisah itu, Arga menatap Sekar di pelaminan desa lalu berbisik, "Aku datang ke sini mencari cinta sejati. Dan ternyata, aku menemukannya dalam dirimu, gadis desa yang hatinya lebih megah dari seluruh kerajaan yang pernah kudirikan."